Mendengar perkataan Yoiran kepada Wijicheon, sontak saja semua bawahan klub penelitian peningkatan seni pedang pun menjadi heboh karenanya. Melihat juga kejadian itu, Won Kang pun hanya diam dan bingung, tidak bisa merespon apapun. Seketika saja, Wijicheon membungkukkan tubuhnya, meminta maaf ke Yoiran. "Maafkan aku belum berniat pacaran dengan siapapun. Aku tidak punya cukup waktu bahkan untuk latihan berpedang. Aku sungguh minta maaf," ucap Wijicheon ke Yoiran. Mendengar ucapan Wijicheon yang seperti itu, Yoiran pun kaget dan terdiam sesaat. "Kukira berandal itu cuma peduli pada pedang," ucap pelan Won Kang merespon peristiwa yang terjadi di sana. "Aku akan kasih tahu semuanya," gumam juga Won Kang di dalam benaknya, berniat akan menjadikannya candaan ke teman-temannya yang lain. "Ini salah paham, bukan begitu maksudku. Sangkin senangnya kurasa aku jadi salah bicara," ucap juga Yoiran ke Wijicheon. Mendengar balasan dari Yoiran itu, seketika saja Wijicheon kaget. "Maksudku dekat dengan siapapun sebagai teman yang bisa diajak bicara tentang teori pedang sebagai seorang pendekar pedang," jelas Yoiran ke Wijicheon. Mendengar penjelasan dari Yoiran, Wijicheon pun menghela nafasnya, merasa lega. "Aku lega," sahut Wijicheon ke Yoiran. Mendengar lagi ucapan Wijicheon itu, seketika perasaan Yoiran seakan menjadi aneh. "Aku juga belum berniat pacaran dengan siapapun untuk sekarang," lanjut ucap lagi Yoiran ke Wijicheon. Mendengar lagi percakapan yang terjadi antara Wijicheon dan Yoiran, seketika semua anggota klub penelitian seni pedang yang ada di sana menjadi sangat heboh, sampai-sampai mereka berbisik-bisik mengenai perkataan ketua mereka yang seperti itu. Sementara sikap Won Kang yang juga melihat kejadian itu seketika saja menyeringai licik. "Astaga, aku tahu kau akan jatuh cinta pada Jicheon pada pandangan pertama," terang Won Kang ke Yoiran. Mendengar ucapan Won Kang yang seperti itu, Yoiran pun menjadi terheran atas sikap Won Kang. "Omong-omong, kau ingin berteman dengan Jicheonku, mengobrol pedang dengannya kan?" "Jicheon, bukannya nama marganya Wiji dan namanya Cheon," sahut Yoiran yang terheran atas ucapan Won Kang sebelumnya menyebutkan nama Wijicheon. "Kami dekat, jadi aku panggil dia begitu," balas Won Kang sembari merangkul akrab Wijicheon di hadapan Yoiran. "Sekarang aku tahu kenapa Dang Soso menyuruhku membawa Wijicheon," gumam lagi Won Kang di dalam benaknya. "Tadi kau bilang tidak ada alasan mendukungku karena tidak ada keuntungan untuk himpunan penelitian penilaian seni pedang," ucap lagi Won Kang ke Yoiran. "Ya, yang kami butuhkan hanya ruang untuk mempelajari seni pedang, dan kami punya cukup uang keanggotaan," sahut Yoiran menanggapi ucapan Won Kang. "Lantas bagaimana jika Wijicheon datang setiap 3 hari dan bertanding dengan kalian?" usul Won Kang ke Yoiran. Mendengar ucapan Won Kang yang seperti itu, sontak saja Wijicheon pun kaget karenanya. "Seperti yang kalian tahu, dia seorang jenius terkait seni pedang. Aku banyak belajar tiap kali bertarung dengannya. Kalian seorang pendekar pedang, jadi bukankah itu akan membantumu?" lanjut ucap Won Kang ke Yoiran. "Oke, tapi aku punya syarat," balas Yoiran ke Won Kang sembari memandang ke Won Kang dengan sorot mata yang serius. Tiba-tiba suasana di sana berubah menjadi lebih menghebohkan karena Wijicheon dan Yoiran sudah berada di atas arena latihan. Ternyata di sana juga ada Wojin yang sedang menyapa Won Kang. "Hei Won Kang, kau sudah bekerja keras. Apa ini bagian dari strategi kampanyemu juga? Berusaha membuat hubungan dengan himpunan penelitian penilaian seni pedang lewat laga persahabatan?" ucap Wojin bertanya ke Won Kang. "Semua tindakanku bukan urusanmu. Ingin cari masalah di sini?" balas Won Kang ke Wojin. "Tidak mungkin, aku datang untuk menonton setelah mendengar Ditani akan bertarung," sahut Wojin ke Won Kang. "Jangan cuma nonton saja, cobalah maju. Jangan merengek tentang bagaimana kau kalah karena ceroboh," sahut juga Won Kang merespon ucapan Wojin. Mendengar sindiran Won Kang, seketika saja Wojin tertawa kesal di sana. "Ngawur kau. Aku peringatkan Won Kang, itu Pak Guru Nam Gongsu," terang Wojin memberitahu Won Kang bahwa di sana sudah berada Guru Nam Gongsu juga. "Aku datang sebagai wasit untuk pertandingan seni pedang atas permintaan himpunan peneliti persiapan seni pedang," ucap tegas Nam Gongsu menerangkan posisi dirinya di sana. "Jika kurasa salah satu akan terluka selama bertarung,
aku akan langsung menghentikan dan memutuskan siapa yang menang dan kalah. Ada keberatan? Lanjut ucap Nam Gongsu ke Wiji Cheon dan Yuiran yang akan melakukan pertandingan persahabatan. Tidak, sahut Yuiran. Mulailah kapanpun kalian siap, ucap lagi Nam Gongsu memberikan isyarat bahwa pertandingan mereka bisa dimulai. Aku mulai duluan, ucap lagi Yuiran ke Wiji Cheon. Oke, sahut Wiji Cheon yang sudah bersiap dengan kuda-kudanya. Seketika, dengan sangat cepat, Yuiran melesatkan pedangnya ke Wiji Cheon. Melihat kecepatan serangan Yuiran yang seperti itu membuat Wiji Cheon sangat kaget. Namun, Wiji Cheon masih dapat memblokir serangan pedang yang dilancarkan Yuiran terhadapnya. Kemudian, dengan sangat cepat, Wiji Cheon juga membalas serangan yang dilakukan Yuiran dengan mengeluarkan teknik pedangnya. Lalu, Wiji Cheon dan Yuiran pun saling jual beli serangan dengan sangat sengit. Tiba-tiba, dengan cepat, Yuiran menyabetkan pedangnya ke Wiji Cheon, tetapi kembali Wiji Cheon masih dapat menghindarinya. Dengan sorot mata yang sangat tajam, Yuiran langsung saja mengambil tindakan kembali. Dengan gesit, ia langsung mengubah arah serangannya, lalu menghujamkan ke Wiji Cheon. Melihat serangan itu, lagi-lagi Wiji Cheon dapat menghindarinya dengan mudah sembari menatap pedang Yuiran yang tepat berada di samping wajahnya. Setelahnya, mereka berdua pun melakukan pertukaran serangan yang sangat cepat dan tidak ada yang mau mengalah. Lalu, Wiji Cheon mencoba menghantamkan pedangnya ke Yuiran, tetapi Yuiran masih dengan mudah menahannya. "Apa kau sudah cukup pemalasan?" tanya Yuiran ke Wiji Cheon yang masih menahan serangan Wiji Cheon terhadapnya. "Ya," sahut Wiji Cheon sembari tersenyum hangat ke Yuiran. "Meskipun ini adalah janji yang kubuat sukarela dengan Won Kang, kau harus bergabung dengan himpunan penelitian penilaian seni pedang jika kalah," ucap lagi Yuiran melalui teknik telepatinya ke Wiji Cheon. "Oke, sebaliknya, jika aku menang, tolong dukung senior Won Kang," sahut juga Wiji Cheon ke Yuiran. Apa kau tahu apa julukanku?" tanya Yuiran ke Wiji Cheon setelah menjaga jaraknya dari Wiji Cheon. "Ku dengar julukanmu di Tani," jawab Wiji Cheon. "Aku tak suka julukan itu karena," sahut Yuiran. Tetapi seketika ucapannya itu terhenti karena disela Wiji Cheon. "Itu nama bunga yang tidak ada hubungannya dengan pedang," sela Wiji Cheon. "Bagaimana kau tahu?" sahut kembali Yuiran ke Wiji Cheon. "Karena tak seperti julukanmu, pedangmu tak seperti bunga, tapi seperti aliran yang deras dan dahsyat," jelas Wiji Cheon. "Kau benar, aku tak menyukainya karena julukanku itu muncul karena penampilanku, alih-alih karena seni pedangku yang indah. Tapi tidak apa-apa, karena sebelum lulus akan kurebut julukan pedang naga darimu," ucap lagi Yuiran ke Wiji Cheon, mengutarakan maksudnya yang sebenarnya. "Apa? Merebut julukan?" sahut Wiji Cheon yang kaget setelah mendengar maksud dari Yuiran terhadapnya. "Kau tak tahu, julukan pedang naga diberikan pada siswa terbaik dalam seni pedang di perguruan Azure Dragon. Jika demikian, senior Dogojun yang sangat kuat, jika aku melawan dia sekarang, bisakah aku menang?" ucap Wiji Cheon sembari juga berpikir dalam benaknya mengingat kembali pertandingannya sewaktu melawan Dogojun. "Adu pedang ini jadi terlalu lama, orang-orang pasti bosan. Sudah kuputuskan, aku akan mengalahkanmu di sini dan menantang Dogojun lagi. Persiapkan dirimu, aku akan merebut julukan pedang naga darimu sekarang," serang Yuiran yang sudah bersiap dan menyerang kembali Wiji Cheon dengan teknik berpedangnya. "Kalau aku mengalahkanmu, kurasa aku bisa menyentuh Dogojun," gumam Yuiran sembari melesatkan serangannya ke Wiji Cheon. Seketika, aliran gerakan yang dimiliki Yuiran semakin cepat melesat menyerang Wiji Cheon. Teknik pedang aliran deras Yuiran dikenal karena begitu serangannya dimulai, serangannya tidak berhenti dan terus-menerus berlanjut. Gaya teknik pedang ini tidak hanya cepat, saat ini masih tidak masalah, tapi pikir juga Nam Gongsu di dalam benaknya mengomentari pertandingan yang telah diperlihatkan Yuiran terhadap Wiji Cheon. "Kau tak bisa menang hanya dengan bertahan, Wiji Cheon. Apakah selalu ada?" gumam Yuiran dalam benaknya sembari mereka berdua saling beradu pedang dengan sangat sengit. "Apakah selalu ada lawan yang bisa aku ajak beradu pedang sebanyak mungkin seperti ini?" lanjut gumam Yuiran sembari juga terlihat serangannya diblokir Wiji Cheon.
orang yang menerima semua sabetanku. Jika ada, kecepatan reaksi dia semakin cepat saja. Ya, dalam setahun tidak akan ada yang bisa menyaingimu di perguruan Azure Dragon. Namun, orang yang akan menjadi pedang naga tahun ini adalah aku. Lanjut lagi gumam Yuiran di dalam benaknya, sembari dengan sangat cepat ia menyabetkan teknik pedangnya ke Wijicheon. Dengan serangan itu, Wijicheon pun terkena sabetan dari teknik milik Yuiran. Menyadari akan hal itu, Wijicheon terdiam sejenak sembari melihat lengannya yang terkena sabetan dari Yuiran. Melihat pertarungan Wijicheon dan Yuiran yang telah berhasil melukai Wijicheon, seketika saja Nam Gongsu akan menghentikan pertandingan mereka. Tetapi tiba-tiba ia menghentikan tindakannya sendiri. Ini bukan akhirnya kan? Ucap Yuiran ke Wijicheon sembari melesatkan kembali teknik pedangnya untuk menjatuhkan Wijicheon. Melihat serangan dari Yuiran, sontak saja Wijicheon kaget kembali. Aku tidak pernah mau kalah dalam berpedang, gumam juga Wijicheon dalam benaknya. Aku tidak akan kalah, ucap Wijicheon lagi di dalam benaknya, sembari dengan kuat menghempaskan serangan Yuiran yang tadi akan menyerang dirinya. Senior, aku juga ingin berpartisipasi, ucap Wijicheon ke Yuiran. Berpartisipasi? Perihal apa? Tanya Yuiran setelah mendengar ucapan Wijicheon, sembari ia terengah-engah setelah menahan sabetan kuat yang baru saja menghempaskan dirinya oleh Wijicheon. Perihal merebut julukan, ucap tegas Wijicheon menjawab pertanyaan Yuiran sembari akan mengeluarkan tekniknya untuk membalas Yuiran. Tiba-tiba setelah Wijicheon melakukan sebuah gerakan untuk melepaskan tekniknya dari pedangnya, menimbulkan sebuah gelombang energi yang sama seperti yang ia lakukan di Lembah Durjana waktu ia menunjukkan tekniknya pada penjaga Lembah Durjana beberapa waktu yang lalu.